Neng, katanya kamu mau bikin video tugas presentasi. Oh iya, habis inilah tak ngerjain. Nanti ngerjain deh ruang belajar ya. Tak ngerjakan video presentasi tugas dari Pak Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengerjakan tugas pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan bagi kita semua. Di kesempatan kali ini, saya, Istiqlalia Kamila Al-Khair, mahasiswa semester 6 program studi Pendidikan Agama Islam, akan mengerjakan tugas presentasi mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Ainul Yakin. Kali ini saya mendapatkan judul tentang pemikiran pembaharuan dari Sayyid Ahmad Khan. Di sini saya sudah mengerjakan makalah dan saya memiliki 3 rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah siapa Sayyid Ahmad Khan itu. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apa saja inti pemikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan. Kemudian yang ketiga, bagaimana pengaruh pemikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan terhadap kemajuan umat Islam. Kita masuk di biografi Sayyid Ahmad Khan. Sir Sayyid Ahmad Khan lahir di Delhi pada tanggal 17 Oktober 1817 dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh kuat di istana Sultan Mughal. Ayahnya bernama Mir Muttaqin. Sehari-hari juga diakui sebagai seorang ahli sufi. Melalui garis keturunan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib, beliau memiliki pertalian darah langsung dengan Rasulullah, yang melandasi penyematan gelar Sayyid di depan namanya. Kakeknya bernama Sayyid Hadi, merupakan pembesar istana pada masa Raja Alamgir II, sedangkan ayahnya Mir Muttaqi dekat dengan kalangan sufi, aktif dalam perserikatan mistik, dan rajin mendalami buku agama untuk membersihkan jiwa. Dari aspek pendidikan, Sayyid Ahmad Khan tidak menempuh jalur pendidikan formal, melainkan dididik secara tradisional dan klasik oleh keluarganya sendiri. Peran ibunya sangat krusial dalam mengarahkan fondasi pendidikannya. Kemahiran intelektual Ahmad Khan tumbuh secara alami melalui kegemarannya yang luar biasa dalam membaca dan menulis. Beberapa cabang pengetahuan yang ia pelajari dan kuasai dengan tekun antara lain ilmu retorika, filsafat, aritmatika, sampai ilmu astronomi. Puncak kontribusi konkret Sayyid Ahmad Khan dalam bidang pendidikan adalah pendirian Muhammad Anglo-Oriental College (MAOC) di Aligarh pada tahun 1875. Institusi yang pada tahun 1920 berganti menjadi Aligarh Muslim University ini dirancang untuk melahirkan generasi muslim yang kuat secara akidah namun menguasai sains dan pemikiran barat. Pada tahun 1838, ayahnya meninggal dunia. Maka untuk mencari penghidupan, terpaksalah Sir Sayyid Ahmad bekerja pada kompeni Inggris
Rumusan masalah yang kedua yaitu inti pemikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan. Sayyid Ahmad Khan berpendapat bahwa ketinggian dan kekuatan Barat terletak pada ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Oleh karena itu, umat Islam di India harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern itu agar dapat maju seperti bangsa Barat. Dia punya semboyan, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Pemikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan tidak dapat dipisahkan dari situasi sosiopolitik umat Islam di India pasca reruntuhan kerajaan Mughal dan penguasaan penuh imperialis Inggris pada pertengahan abad ke-19. Merespon tekanan kolonial tersebut, mayoritas umat Islam India terjebak dalam sikap kejumudan, yaitu menolak segala bentuk pemikiran baru dan memilih jalan uzlah. Gagasan teologis Ahmad Khan berakar kuat pada penghargaan yang sangat tinggi terhadap akal pikiran atau rasionalisme. Beliau berpendapat bahwa Islam pada hakikatnya adalah agama akal, sehingga tidak ada satupun ajaran agama yang bertentangan dengan fakta-fakta ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya. Dalam memandang manusia dan alam, Ahmad Khan menganut paham Qadariyah, serta menolak keras Jabariyah yang melanggengkan kemunduran. Beliau percaya Tuhan telah menyerahkan sepenuhnya kekuatan dan kebebasan bertindak kepada manusia. Sejalan dengan itu, beliau merumuskan ketetapan alam atau sunatullah yang bergerak pasti berdasarkan hukum sebab akibat. Oleh karena itu, umat Islam harus memahami bahwa sains modern merupakan alat ilmiah untuk membaca hukum-hukum tersebut. Pembaharuan pemikiran ini kemudian beliau transformasikan secara konkret ke dalam sistem pendidikan modern, yaitu MAOC itu tadi, yang berdiri di Aligarh pada tahun 1875. Ahmad Khan juga menggagas pembaharuan sosial yang lebih luas di luar lingkungan kampus dengan membentuk Muhammadin Educational Conference pada tahun 1886. Konferensi ini berfungsi sebagai wadah persidangan bagi para cendekiawan Islam untuk mendiskusikan problematika masyarakat. Gagasan pembaharuan Ahmad Khan yang rasional dan pro-Inggris memicu oposisi masif dari ulama ortodok. Bahkan beliau dicap sebagai kafir karena tafsiran liberalnya dianggap menggugat kemapanan teologi konservatif. Secara keseluruhan, pemikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan telah meletakkan fondasi yang kokoh bagi lahirnya kesadaran ilmiah dan rasionalisme dalam dunia Islam modern. Melalui perpaduan antara reformasi teologi, adopsi metodologi sains, dan pelembagaan pendidikan modern di Aligarh, beliau berhasil menggerakkan transisi peradaban umat Islam dari belenggu mistisme yang pasif menuju era pencerahan akliyah yang dinamis. Kita lanjut ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu pengaruh pemikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan terhadap kemajuan umat Islam. Pengaruh paling nyata dan mendasar dari pemikiran pembaharuan Sayyid Ahmad Khan bagi kemajuan umat Islam adalah terjadinya transformasi besar dalam sistem dan harokat pendidikan Islam. Dengan mendirikan Muhammadan Anglo-Oriental College, MAOC di Aligarh, Ahmad Khan berhasil mendobrak sistem pendidikan tradisional yang sebelumnya menutup diri dari dunia luar. Lembaga ini menjadi pelopor modernisasi pendidikan Islam. Melalui model pendidikan tinggi modern yang inklusif di Aligarh, pemikiran Ahmad Khan memberi pengaruh yang masif terhadap perluasan cakrawala berpikir dan wawasan umat Islam. Kemudian dalam ranah sosial keagamaan, pemikiran Ahmad Khan memberikan pengaruh besar terhadap lahirnya klasifikasi atau tipologi pemikiran keagamaan di kalangan masyarakat modern, termasuk di Indonesia. Gagasan beliau yang rasional, moderat, dan akomodatif
terhadap kemajuan zaman menjadi atensias bagi gerakan Islam lainnya. Kontribusi intelektual Ahmad Han terekam melalui karya produktif seperti Isai on the Life of Muhammad, Tafsir Al-Quran, dan Jurnal Tahzib Al-Akhlaq. Secara sosiopolitik, gagasan dan lembaga pendidikan Aligarh berhasil melahirkan generasi baru pemimpin seperti pemikir ulung di India seperti Aziz Mirza, Maulana Shaukat Ali, Maulana Muhammad Ali, hingga Liaquat Ali Khan. Kemudian kita masuk di kesimpulan. Sir Said Ahmad merupakan sosok intelektual dan pemimpin politik kelahiran Delhi pada 17 Oktober 1817. Secara keseluruhan, pemikiran dan gerakan pembaruan Said Ahmad Han memberikan pengaruh yang sangat baik dan fundamental bagi transisi peradaban umat Islam menuju era modern. Selain berhasil memajukan taraf pendidikan, ekonomi, dan bahasa sastra Urdu, model moderasi keagamaan yang diletakkan terbukti menjadi inspirasi global yang relevan bagi masyarakat muslim modern. Kemudian terbukti juga menjadi inspirasi global yang relevan bagi masyarakat muslim modern untuk terus berkembang selaras dengan kemajuan peradaban sains tanpa kehilangan esensi akidahnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Istiqlalia Kamila Al-Khair. Mohon maaf bila ada kesalahan saat penyampaian. Jika ada pertanyaan dari teman-teman bisa ditanyakan. Dari saya cukup. Nun walakolami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.